Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub adalah salah satu nabi Allah. Nabi Ayub dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapat suatu permasalahan yang sangat berat. Bila sahabat suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tombol loncengnya. Langsung saja sahabat. Dikisahkan ketika Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepadanya malaikat Jibril alaihissalam atas suruhan Allah. Ia berkata, "Wahai Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan cobaan ke atasmu, yang mana cobaan itu gunung-gunung pun tidak mampu menanggungnya. Nah, bagaimana pendapatmu?" Nabi Ayub alaihissalam lalu menjawab, "Wahai Jibril, selagi aku masih boleh menghubungkan diriku ke hadiratnya, aku akan tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan macam manapun, sehingga dikatakan, oh, sungguh luar biasa sabarnya." Maka dengan spontan suatu suara menyerunya, "Wahai Ayub, kini bersiap sedialah untuk menerima balaku, dan sabarlah atas hukumaku dan kodratku." Adapun sebab cobaan Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian yang berat ini adalah tersebab kegagalan syaitan dalam mencobanya dan mengganggunya. Maka berkata syaitan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kekuatan ibadah Ayub serta kesyukurannya kepada Tuhan adalah semata-mata karena ia kaya raya dan selalu sehat walafiat. Sekiranya Tuhan mengizinkan saya, maka akan saya habiskan seluruh daya dan upaya yang dimilikinya. Kemudian pastilah ia tidak akan lagi sanggup menahannya." Tuhan berfirman, "Tidak, Ayub adalah hambaku yang benar-benar soleh. Ia berbakti kepadaku dengan sesungguhnya, bukan lantaran ia kaya raya atau sehat walafiat. Jika engkau tidak percaya, buatlah segala kehendakmu, pasti ia tak akan berubah sedikit pun." Syaitan lalu turun ke bumi untuk mencoba Ayub alaihissalam. Cobaan pertama yang dialami Nabi Ayub alaihissalam adalah semua anaknya mati. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah, tekun, beribadah kepada Allah. Yang kedua, semua hartanya habis, hangus terbakar, dan begitu pula lain-lainnya. Namun begitu, Nabi Ayub semakin giat beribadah dan berdaya upaya dalam mengabadikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Semua harta kekayaan ini adalah dari karunia Tuhan. Sekiranya Tuhan mau, boleh Dia mengambilnya. Kalau tidak, dibiarkan saja dengan aku. Semua itu adalah haknya. Dia boleh buat menurut kehendaknya." Cobaan ketiga, syaitan meniup tubuh Nabi Ayub alaihissalam di saat beliau sholat. Di waktu subuh, maka beribu-ribu ulat muncul pada tubuhnya, menggigitnya dan memakannya daging kulitnya. Sekalipun demikian, beliau terus berzikir lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin." Dan Tuhan berkenan menjadikan diri hamba untuk berbakti ke hadiratnya, dan Tuhan telah memberikan karunia-Nya sehingga hamba selalu dapat mengingatnya. Nabi Ayub alaihissalam sekalipun dalam cobaan yang demikian hebat, namun dia tidak sedikit pun melalaikan Tuhannya. Kulit tubuh beliau telah hancur digigit oleh ribuan ulat yang memakannya, sehingga daging
beliau habis dan tinggallah tulang belulang beliau semata. Beliau terus sabar menerima segala bala itu. Bahkan sekiranya seekor ulat itu pun jatuh ke tanah, beliau akan mengambilnya kembali dan meletakkannya kembali pada tubuhnya, seraya berkata, makanlah hidangan dari tubuhku ini. Sekali peristiwa, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada beliau, lalu mengucapkan salam kepadanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak menjawabnya seketika itu. Maka malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, mengapa Anda tidak menjawab salamku? Maaflah wahai Jibril, jawab Nabi Ayub alaihissalam. Allah yang sangat hamba cintai telah mengirimkan tamunya kepada hamba yang berupa ulat-ulat untuk hamba berikan makan dengan daging kulitku. Hamba khawatir jika menjawab salammu saat itu, ulat-ulat itu akan terjatuh dari tempatnya, sehingga dapat menghalangi dia dari menemakan rezekinya. Maka akan berdosalah hamba nanti kepada Tuhan hamba. Demikian sahabat, cerita dari kisah Nabi Ayub. Inti dari kisah tersebut di atas adalah kita harus selalu sabar dan tabah menghadapi cobaan yang Allah berikan. Demikian sahabat, kami berterima kasih para sahabat telah berkunjung, dan kami ucapkan akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.